wabarakatuh. Ya, selamat datang di kanal Analekta Linguistika Upgris ya. Dan kita akan kembali belajar bersama hari ini. Dan hari ini kita belajar salah satu topik psikolinguistik, yaitu pemerolehan bahasa dan teori-teorinya. Ya, jadi pemerolehan bahasa ini, materi ini akan saya bagi dua. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa dan teori-teorinya yang hari ini atau pada konten ini akan saya sampaikan, dan yang bagian yang kedua itu adalah pemerolehan bahasa berdasarkan fonologi, kemudian sintaksisnya, kemudian semantiknya, kemudian pragmatiknya, dan lain sebagainya yang akan disampaikan pada konten berikutnya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pemerolehan bahasa dan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa tersebut ya. Jadi yang pertama adalah kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya pemerolehan bahasa itu. Kemudian dari para ahli ada beberapa hipotesis yang disampaikan para ahli yang nantinya kita akan telaah bersama ya. Jadi kita akan bahas pada konten hari ini. Oke, kita akan mulai dulu dari apa sebenarnya pemerolehan bahasa itu ya. Jadi saya kutipkan dari pendapatnya Krashen 2009 ya, bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar ya, atau tidak ditargetkan secara sadar, di mana pemeroleh bahasa tersebut menguasai suatu bahasa secara implisit ya. Jadi kalau yang namanya pemerolehan bahasa itu ya tidak sadar ya, tiba-tiba sudah bisa bahasa itu ya. Dan ini pemeroleh bahasa tersebut itu menguasai bahasa secara implisit, jadi tidak terang-terangan, tidak seperti kalau kita belajar gitu ya. Itu. Nah, pemerolehan bahasa ini contohnya ketika kita bisa bahasa Jawa lah misalnya. Kalau bahasa ibu kita bahasa Jawa, kan tiba-tiba kan kita bisa pinter bahasa Jawa sendiri gitu ya, tanpa belajar gitu ya. Tidak seperti belajar bahasa Jawa di kelas, mungkin berbeda dengan yang ada di lingkungan kita. Tiba-tiba kita bisa bahasa Jawa. Kok bisa seperti itu ya? Padahal kan sewaktu kecil kan ndak diikut kursus atau les bahasa Jawa gitu ya. Nah, tiba-tiba bisa secara bawah sadar atau tidak ditargetkan secara sadar ya, menurut teori ini ya. Ini menurut Krashen. Nah, itu namanya pemerolehan bahasa kalau tidak sadar. Oke. Nanti kita bandingkan dengan pembelajaran bahasa ya, nanti ada tayangan sendiri nanti khusus untuk itu agar lebih paham. Ikuti terus penjelasan berikut ini ya. Kita lanjutkan. Nah, pemeroleh bahasa tidak sengaja mendengar bentuk tersebut ya, dan menyusun maknanya berdasarkan konteksnya. Jadi anak yang masih kecil itu kalau menurut Muspiro ini tidak sengaja mendengar bentuk bahasa itu. Jadi dia itu kan sebenarnya anak kecil itu kan memperhatikan ketika orang dewasa sedang berbicara, dia itu memperhatikan, mendengarkan, kemudian menyusun maknanya. Kadang-kadang orang dewasa kan misalnya mau menyuapi ya, ini yuk makan sambil memberikan makanan gitu. Nah, dia kan menyusun maknanya dan konteksnya ternyata, dan dia lekatkan dengan konteks itu. Nah, disitulah dia belajar. Oh, ketika saya lapar, kemudian makan. Oh, makan. Berarti makan itu adalah hal dimana apa yang akan saya lakukan ketika lapar. Nah, jadi ketika itu diulang lagi, besoknya akan paham bahwa oh, lapar itu digunakan untuk konteks ketika saya lapar gitu. Berarti saya harus bilang makan atau maem, misalnya seperti itu. Nah, pemeroleh bahkan membuat dalam tanda kutip ya, kamus ensiklopedi mental. Jadi yang pakai mental itu tidak kelihatan. Ya, ini sesuai paham mentalistik ya, tidak kelihatan. Sampai pemeroleh itu bisa membuat di sini itu di dalam otaknya itu membuat kamus sendiri gitu. Dan kamusnya ini terus berkembang, terus diperbarui sehingga menghasilkan pengertian yang relatif lengkap gitu. Gitu ya, misalnya kemarin belajar mengenai kata jatuh ya. Kata jatuh
Kalau orang Indonesia itu kan jatuh ya jatuh saja gitu, mau ke depan, ke samping, ke belakang, jatuh berguling ya itu ya tetap itu bisa digantikan dengan satu kata yaitu jatuh gitu. Tapi ada konsep jatuh yang berbeda dalam bahasa Jawa, misalnya ngelidak ya gitu ya, jengkang gitu ya, uh, apa ya, merosot, nah misalnya itu ya, atau koprol, nah gitu ya, itu kan sudah berbeda-beda posisi jatuhnya. Nah di situ kan ketika seorang anak belajar bahasa Jawa, oh ternyata jatuh ada konteks seperti ini, berarti ini namanya jatuh ke belakang berarti ngeblak, nah misalnya seperti itu. Nah itu kamusnya akan bertambah gitu. Jatuh ke depan, kepalanya dulu nyungsep, nah, misalnya gitu ya. Nah itu kamusnya akan ditambah lagi gitu ya. Kemudian posisi mau jatuh ya, ini sudah wah mau jatuh ini, dikit lagi jatuh ini namanya mingklik, nah gitu ya, ada istilah dari Jawa itu mingklik. Nah itu kan itu ditambah lagi kamusnya. Nah kamus ini secara mental, jadi bukan secara fisik, bahwa kamus kemudian wah ini buka kamus ya, sekarang buka KBBI, itu kamus yang non mental ya. Kalau kamus di dalam otak, di dalam kepala, namanya adalah kamus mental, maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Umumnya pemeroleh bahasa tidak menyadari aturan kebahasaan yang dikuasainya. Jadi tiba-tiba bisa tetapi tidak paham aturannya. Pemeroleh hanya memiliki intuisi, ya, memiliki intuisi bahwa kebahasaannya itu sudah benar. Nek dirasake wis penak kok. Kalau nek dirasake wis bener kok gitu kan. Nah, itu namanya intuisi gitu, tapi tidak paham aturannya gitu. Ya, banyak banyak hal-hal yang seperti itu ya. Contohnya dalam kasus uh, ke dulu ada kata yang kekinian gitu ya, kekinian, kesekarangan gitu ya. Kalau ada kesekarangan gitu kok dirasain kok nggak enak ya, kesekarangan gitu, tapi tidak bisa menjelaskan secara aturan bahwa kenapa kesekarangan atau kekemarinan itu tidak enak itu, kenapa itu salah secara gramatikal, itu tidak bisa menjelaskan, tetapi bisa merasakan bahwa itu salah. Saya bisa merasakan bahwa itu salah, kesekarangan, kekemarinan gitu, kekesorean gitu, itu salah, itu bentuk seperti itu namanya adalah intuisi kebahasaan ya, intuisi kebahasaan. Jadi uh, memiliki intuisi atau feeling gitu ya, itu sebutannya adalah intuisi ya. Nah itu ya, umumnya pemroleh bahasa tidak menyadari aturan kebahasaannya. Kalau dia sudah menyadari aturan kebahasaannya, itu bukan memperoleh tetapi belajar ya, sudah belajar, dia akan tahu aturannya. Jadi aturan menggunakan me dalam bahasa Indonesia, nah, mungkin Anda bisa merasakan me yang benar, me yang salah gitu ya. Nah gitu ya. Tetapi aturannya akan secara sadar akan bisa Anda jelaskan ketika Anda sudah belajar bahasa Indonesia. Aturan me sebenarnya yang benar itu seperti apa? Kenapa menyapu itu harus pakai NY, kok tidak mensapu saja? Atau mengsapu gitu ya. Kenapa tidak mengsapu, mensapu, mesapu gitu. Tapi harus mensapu. Kenapa harus NY gitu? Kalau dirasakan sih enak NY gitu, menyapu gitu enak gitu. Tapi penjelasannya bagaimana? Nah, ini yang bisa menjelaskan hanya orang yang sudah belajar ya, hanya sudah belajar. Kalau yang memperoleh baru bisa merasakan, oh iya enaknya itu. Nah, menurutku sih kayaknya yang bener menyapu gitu, mensapu nggak enak kayaknya gitu. Itu yang baru pemroleh saja. Kalau yang sudah pembelajar itu berarti sudah ikut kuliah, ikut mengkaji hal tersebut, berarti itu sudah tahu, berarti itu adalah pembelajar. Nah, itu ya, nanti kita bahas bedanya pemroleh dan pembelajar. Nah, ini tayangan berikut ini nih. Oke. Nih, pemerolehan dan pembelajaran bahasa itu berbeda ya, dua hal yang berbeda. Nah, itu tolong dipahami bersama. Aspek yang pertama, ini saya kutipkan dari sumbernya di bukunya Bu Musfiroh ya, nanti bisa dicek sendiri. Ya, aspek yang pertama adalah kaidah. Kalau pemerolehan bahasa, ya, kalau pemerolehan bahasa itu
kaidahnya diperoleh secara bawah sadar. Jadi tidak sadar seperti tadi ya, tiba-tiba udah bisa sendiri, bisa memiliki intuisi bahwa ini benar, ini salah gitu. Tapi kalau pembelajaran bahasa ini kaidah itu diperoleh secara sadar, benar-benar belajar gitu. Seperti Anda belajar bahasa Inggris, kaidah bahasa Inggris Anda pelajari kan sadar gitu. Past tense adalah, ya, future tense adalah, ya, present tense adalah, ya, rumusnya SV, S verb to, nah, misalnya itu ya, Anda kan pelajari secara sadar. Tidak tiba-tiba bisa sendiri gitu ya, tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris sendiri. Nah itu Anda sudah memperoleh kalau tidak tiba-tiba seperti itu ya. Kalau ini yang belajar bahasa berarti Anda sadar bahwa Anda ini sedang belajar bahasa Inggris gitu. Kemudian kemampuan ya. Kalau pemerolehan bahasa diperoleh melalui pengalaman langsung atau konstruk personal. Jadi langsung digunakan di masyarakatnya itu ya. Jadi langsung praktek ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang di lingkungannya. Nah itu kita memperoleh bahasa ya, nanti lebih cepat ya. Kalau pembelajaran bahasa diperoleh melalui proses latihan dan itu terbimbing, bisa terbimbing oleh guru, instruktur, dosen dan lain sebagainya. Jadi kemampuan ini diperoleh melalui suatu proses latihan, berlatih ya, berlatih. Nah itu kemudian dapat itu. Tapi kalau langsung ke pengalaman langsung itu namanya itu pemerolehan bahasa. Nah itu. Nah di sini ada sedikit tren ya. Nah, belajar bahasa yang bagus adalah belajar bahasa yang diperoleh, katanya seperti itu. Jadi ada beberapa kursus seperti mungkin pernah ada yang dengar Kampung Inggris di Pare ya gitu ya. Itu menggunakan pembelajaran bahasa tapi dengan gaya pemerolehan bahasa. Jadi langsung di namanya itu adalah teknik immersion atau pencelupan. Jadi orang yang belajar bahasa Inggris langsung dimasukkan ke kampung Inggris gitu. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa itu harus memperoleh pengalaman langsung berbicara dalam bahasa Inggris. Tidak usah perlu belajar dulu grammarnya atau apa ya, rusak-rusakan nggak apa-apa, nanti bisa memiliki pengalaman langsung seperti itu. Nah itu adalah teknik immersion atau pencelupan ya dalam belajar bahasa, yaitu belajar bahasa tapi menggunakan teknik pemerolehan bahasa. Nah ini yang cukup menarik juga ya untuk dilakukan. Nah kemudian metode. Kalau pemerolehan bahasa tidak menggunakan metode tertentu, yang penting kamu sudah tadi tuh ya dicelupkan ke masyarakatnya ya, biar bisa bahasa Rusia langsung kirim ke Rusia itu ya. Wes terserah gitu ya, pakai metode apa ndak ada metodenya, yang penting bertahan hiduplah di sana. Nah itu ya. Nah itu cepat itu ya untuk belajar bahasanya, apalagi kalau di Rusia tidak ada yang bisa bahasa Indonesia, tambah cepat lagi nanti ya. Oke, kalau pembelajaran bahasa ini menggunakan metode tertentu. Kalau pembelajaran bahasa ya bisa metode direct method, metode langsung, indirect method, metode tidak langsung, metode kooperatif, metode komunikatif, dan metode-metode yang lainnya, sugestopedia, metode silent way dan lain sebagainya. Itu ada metode-metodenya, ada cara-cara yang digunakan agar pembelajar ini bisa. Tuh ya, cara-caranya seperti itu. Kemudian verifikasi. Verifikasi ini menunjukkan ini sudah dicapai atau belum, bisa dikuasai atau belum. Kalau pemerolehan bahasa dilakukan melalui proses komunikasi real. Kalau komunikasinya berhasil, berarti dia diverifikasi berhasil. Ya, misalnya Anda sedang di Filipina mau beli bakso di sana, kalau Anda berhasil membeli bakso itu, berarti komunikasi berhasil menggunakan bahasa Filipina ya, walaupun terbatas. Itu verifikasinya seperti itu. Tapi kalau verifikasi gagal, berarti Anda ingin membeli bakso, tetapi hasilnya nihil ya, tidak ada hasilnya. Berarti ini verifikasi gagal gitu. Tetapi kalau pembelajaran bahasa dilakukan verifikasinya itu dengan tes, kuis, ujian ya, sampai ujian nasional. Nah ini untuk memverifikasi ya secara global ya, misalnya seperti itu ya. Fokusnya ya, kalau fokus ke pemerolehan bahasa itu biasanya sih fokusnya itu kosakata. Perkara struktur itu nanti ya. Jadi yang penting kosakata dulu, disusun-susun, strukturnya amburadul nggak masalah. Yang penting kosakatanya dulu. Kalau pembelajaran bahasa yang penting adalah struktur dulu, karena struktur yang benar itu
penting ya agar ketepatan keakuratan informasi itu bisa tercapai. Nah, ini kalau pembelajaran seperti itu diarahkan terstruktur. Nah, motivasi. Kalau pemerolehan bahasa motivasinya ya komunikasi ya. Bertahan hidup itu untuk komunikasi. Anda tadi itu ya pergi ke misalnya ke Norwegia atau ke Brazil misalnya ya. Di sana tidak bisa bahasa setempat. Nah, kemudian Anda berusaha untuk memperoleh bahasa itu ya. Ya motivasinya adalah Anda komunikasi itu, ya tidak ada motivasi prestasi misalnya. Itu memang kalau misalnya ke Brazil gitu Anda bisa bahasanya dan berhasil dapat prestasi gitu. Nanti dapat ranking 1 gitu, tidak ada yang memberi anda ranking gitu. Yang memberikan ranking itu ya sekolahan gitu. Kampus gitu ya yang memberikan predikat-predikat seperti itu ya, predikat prestasi itu yang memberikan kan di ranah lembaga-lembaga pendidikan gitu. Kalau di masyarakat kan tidak memberikan itu. Ya komunikasi itu aja motivasinya ya. Kalau pembelajaran bahasa motivasinya ya prestasi. Ya. Jadi Anda belajar bahasa Inggris ya ingin dapat prestasi misalnya TOEFL-nya bagus gitu. Nah, gitu atau mendapat sertifikat atau mendapat report nilai yang nilainya itu bagus gitu. Jadi prestasi biasanya. Ya, itu bedanya ya antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke teori pemerolehan bahasa ya. Teori ini kita akan coba untuk membandingkan 4 teori. Sebenarnya banyak ya, tapi nanti kalau dijelaskan semua nanti durasinya cukup lama ya nanti ya, ketiduran nanti ya. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Ya, ini sudah tidak asing lagi teori ini ya. Kemudian teori nativisme, yang ketiga teori kognitivisme, yang keempat adalah teori konstruktivisme interaksionisme ya gitu ya. Belibet nih gitu. Ya oke. Nah itu ya, jadi ada 4 teori ini ya, kita akan coba kaji satu persatu ya agar paham mengenai 4 teori ini ya. Kita akan mulai dari behaviorisme ya. Jadi teori behaviorisme ini disebut juga hipotesis tabula rasa. Ya, kalau Anda di bukunya Abdul Khair ya pakainya istilah tabula rasa. Padahal sama ini ya, jadi sebenarnya teori behaviorisme. Ya, mestinya kita sudah tidak asing lagi ya dengan paham behaviorisme ini ya. Punyanya siapa? Ya sudah pasti tahu ya, ini pahamnya strukturalis ya, Bloomfield ya. Saat itu ada istilah stimulus dan respon. Ya, komunikasi itu sebenarnya adalah proses memberikan stimulus dan memberikan respon balik gitu. Jadi kalau misalnya disapa, stimulusnya adalah sapaan, responnya adalah menyapa balik. Nah, disitulah terjadinya komunikasi menggunakan bahasa. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Nah, tabula rasa dulu ya. Kita akan bahas tabula rasa sebenarnya apa sih, Pak? Tabula rasa itu ya. Kok ada rasa-rasanya gitu ya. Ya ini bukan rasa stroberi, melon apa bukan ya, atau rasa yang pernah ada ya. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Tabula rasa ini adalah kondisi kosong sebuah lahan. Dianalogikan sebuah lahan, kondisinya kosong. Seorang anak yang lahir itu dalam keadaan lahan yang kosong. Tanaman apa yang tumbuh di sana ya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lingkungannya. Jadi tanggung jawab orang yang ada di sekitarnya, entah itu keluarga, teman dekat, tetangga atau apa, ya tanggung jawabnya itu gitu. Jadi tabula rasa bisa diistilahkan itu. Jadi sebuah lahan, atau ada juga yang menjelaskan tabula rasa itu seperti kertas kosong gitu. Jadi anak yang baru lahir itu seperti kertas kosong yang bertanggung, mencoret-coret dan lain sebagainya ya, yang di sekitarnya itu yang sangat berpengaruh. Itu kalau menurut behaviorisme seperti itu. Kita lanjut. Maaf sebelumnya ya. Jadi hal ini melalui stimulus dan respon. Jadi kalau tabula rasa itu teorinya ketika seorang anak ya ada di suatu lokasi, contohnya adalah misalnya ini ada di pesisir pantai atau misalnya di daerah Tanjung Mas misalnya ya, itu ya, iya ninggal janji ya sudah tahu gitu ya.
Misalnya di daerah Tanjung Mas, seorang anak yang baru lahir itu akan seperti ini ya, kertas kosong yang siap dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan sekitarnya itu mempengaruhi hal-hal negatif, maka si anak akan ikut negatif. Yang pertama bisa dilihat dari bahasanya. Kalau pengaruh di sekitarnya adalah bahasa Jawa yang nguko, yang jelek ya, itu dia akan ikut nguko jelek juga. Kalau di sekitarnya itu suka memaki-maki, ya dia akan suka memaki-maki juga gitu. Kemudian kalau dia tidak diajarkan sopan santun bahasa, ya, dan dia memang akhirnya karena lingkungannya tidak menggunakan sopan santun bahasa, dia juga tidak akan mengalami dia tidak akan tumbuh dengan sopan santun bahasa juga gitu. Dia tidak akan menerapkan itu juga karena lingkungannya gitu. Ya kita bandingkan misalnya yang hidup di kerajaan, misalnya di Kasunanan Solo misalnya ya di sana. Karena di sekitar lingkungannya itu menggunakan bahasa Jawanya halus sekali, ya dia akan halus sekali gitu bahasanya gitu. Tidak ada yang memaki, ya memakinya saja lembut ya, kesandung gitu, memakinya socanipun wonten pundi panjenengan iku. Nah itu ya. Jadi kan itu lembut sekali ya, memakinya dia akan terbiasa yang seperti itu juga gitu. Kemudian menggunakan ramah tamah dan lain sebagainya. Karena keluarganya itu terbiasa senyum, maka dia akan terbiasa senyum juga. Kalau keluarganya itu merengut semua, nah, gitu ya, dia akan ikut merengut semua gitu ya. Ikut-ikutan merengut. Jadi teori tabula rasa ini sangat berpengaruh di lingkungan, itu sangat menentukan sekali lingkungan itu. Nah, pada teori ini ya, stimulus, ada namanya stimulus respon, itu adalah namanya teori behaviorisme klasik ya, yang paling awal, yang paling klasik punyanya Bloomfield ya. Jadi adanya SR, stimulus respon gitu. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Skinner, bahwa Skinner menambahkan dengan conditioning atau pengkondisian ya, pengkondisian ini. Kemudian dikembangkan lagi oleh Hull dan Bell yang menambahkan reinforcement atau penguatan. Jadi teori behaviorisme atau hipotesis tabula rasa ini ada 4, yaitu dari stimulus, respon, conditioning, dan reinforcement. Itu ya, jadi itu intinya ada 4 itu. Oke, selanjutnya. Anak belajar melalui proses ya. Proses yang pertama adalah, menurut behaviorisme, anak belajar itu observasi dan imitasi. Dia melihat dan menirukan. Nah, setelah itu akan divalidasi otak melalui komunikasi. Apa yang dia tirukan itu akan dikomunikasikan. Kalau komunikasi validasinya itu positif, berarti ada penguatan. Dia mendapat pujian, pembenaran, penghargaan, hadiah, dan sebagainya. Tapi kalau validasi negatif, dia akan mendapat, dalam tanda kutip, hukuman, itu berupa penolakan, pembetulan, kritik, dan masukan. Contoh ya, ketika seorang anak, mungkin pernah adik Anda atau tetangga Anda yang masih kecil, anaknya itu melihat melihat temannya yang suka meludah ya, dan dia imitasi, dia menirukan, dia meludah, suka meludah, bahkan meludahnya itu tidak hanya ke bawah ya, tapi ke kepala-kepala teman-temannya atau ke kepala-kepala keluarganya gitu ya, ke bapaknya misalnya itu. Nah, ketika dia menirukan, dia melakukan proses imitasi setelah melakukan observasi, lihat orang meludah tadi, dia menirukan, imitasi, dan dia validasi melalui komunikasi. Ketika dia berkomunikasi, sedang ngobrol, dia melakukan meludah itu, dan kena misalnya ya, kena bapaknya gitu ya. Ketika validasi itu gagal, dia akan mendapat hukuman ya, bisa penolakan, dimarahi ya gitu ya, atau dihukum dengan dicubit misalnya, seperti itu ya, tidak boleh gitu ya, jangan nakal gitu ya. Berarti ini validasi negatif. Nah, seorang anak akan tidak akan melakukan itu. Tapi ketika seorang anak ini dia misalnya ya, dia melihat ibunya itu suka memberi makan kucing misalnya, dia menirukan, dia memberi makan kucing gitu. Nah, ini divalidasi melalui komunikasi ya. Ketika dilihat keluarga yang lain, dia memberikan makan kucing karena
pinter ya, udah pinter memberi makan kucing ya gitu ya. Nah itu akhirnya diberi pembenaran, akhirnya dia melakukan itu lagi gitu. Oh berarti ini memberi makan kucing itu benar, meludah itu salah, misalnya itu. Nah ini validasi proses komunikasi atau pemerolehan bahasa melalui seperti itu kalau menurut teori behaviorisme. Stimulus orang dewasa sangat menentukan respon anak itu. Jadi dan hasil belajar diperoleh dari pengkondisian rangsangan yang tepat. Ini tambahan saja. Jadi kalau ingin anak itu belajar dengan bagus ya harus pengkondisian rangsangannya tepat. Maksudnya adalah ketika kalian ingin anak, misalnya suatu ketika anak kalian itu sopan, berarti Anda harus mengkondisikan lingkungan keluarga Anda itu sopan gitu. Nggak mungkin Anda sendiri tidak sopan ya, suami atau istri Anda itu nggak sopan juga, tapi pengen anaknya sopan. Nah, nggak mungkin kan? Berarti kondisinya keluarga Anda harus sopan semua gitu. Kadang-kadang kan ada yang ngajari memanggil ayahnya dengan ayah, jadi istrinya ini manggil ayahnya itu dengan ayah. Ini untuk mengajari anaknya, dikondisikan anaknya mendapat rangsang bahwa memanggil ayah itu dengan kata ayah gitu. Nah ini seorang tua ibunya ini yang melakukan itu misalnya, atau memanggilnya dengan abi, yang satu manggilnya umi ya gitu ya. Padahal kan istri nggak bisa memanggil laki-laki suaminya dengan abi, kan nggak bisa ya gitu ya. Dalam kaidah Arab nggak bisa, tapi itu untuk mengkondisikan rangsangan itu. Nah ini adalah teori conditioning tadi ya. Jadi mengkondisikan ini, conditioning tadi yang dirumuskan oleh Skinner tadi ya. Jadi harus dikondisikan agar tepat. Kemudian pengkondisian itu diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus agar menjadi suatu kebiasaan ya. Nah namanya pengulangan ini adalah proses penguatan atau reinforcement. Jadi pembentuk kebiasaan dan penguatan itu reinforcement. Ini tadi yang disampaikan oleh Hull dan Bell dalam teori behaviorisme ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa merupakan pengulangan tingkah laku atau membuat suatu kebiasaan dengan pengkondisian yang tepat. Jadi drive-nya itu tepat. Dikemudikan, maksudnya dikemudikan drive-nya itu, dikemudikannya itu, diarahkannya itu tepat melalui kondisi-kondisi yang diharapkan. Dan penguatan kebiasaan, jadi kebiasaannya harus dikuatkan. Bisa diberikan penghargaan, pembenaran, atau hukuman ya. Kalau kebiasaan itu benar ya berikan penghargaan gitu. Jadi kalau misalnya Anda ingin membiasakan seorang anak itu belajar jujur, ketika dia jujur Anda berikan hadiah. Dia jujur lagi, Anda berikan hadiah lagi, penghargaan yang lainnya gitu. Nah, itu namanya penguatan kebiasaan atau reinforcement ya. Anak belajar dengan cara seperti itu. Nah, itu teori dari behaviorisme ya. Oke, kita akan beralih ke nativisme ya. Ya, jadi intinya yang teori behaviorisme tadi ya. Jadi ketika kita menginginkan seorang anak ini menjadi seorang anak yang bagus, perkembangan bahasanya juga bagus, pengetahuannya juga bagus. Nah, berarti baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu sejauh mungkin untuk melupakan. Malah nyanyi itu ya. Yang ngeblank gitu ya. Jadi gara-gara ngeblank gitu ya. Baiknya yang memberikan pengkondisian yang bagus dan reinforcement, penguatan yang bagus ya. Intinya itu. Ya, kita lanjutkan ke teori nativisme ya. Teori ini salah satu teori yang menolak teori behaviorisme ya, tahu sendiri ya. Teori ini nativisme atau hipotesis nurani ini dikembangkan oleh Chomsky. Ya, Chomsky kan anti behaviorisme ya, dia kan pahamnya mentalistik ya.
mental ya, bukan metal ya, bukan metal, mental ya, sering salah ini. Nah, nativisme ini ya, anak itu mempercayai bahwa anak itu memperoleh bahasa secara alami dan sedikit bimbingan. Jadi peran peran dari lingkungan itu tidak sebesar behaviorisme. Gitu. Kemampuan bahasa manusia itu bersifat innate menurut Chomsky ya, atau bawaan lahir. Jadi kemarin mungkin sudah disampaikan bahwa Chomsky itu mempercayai bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan kemampuan berbahasa atau disebut dengan innate. Dan manusia lahir sudah membawa seperangkat instrumen pemerolehan bahasa yang ada di otak kiri manusia. Besok kita bahas ketika membahas neurolinguistik ya. Nah, itu yang disebut dengan language acquisition device. Nah, ini menurut Chomsky dalam bukunya The Current Issues in Linguistic Theory tahun 1964. Ya, jadi jangan berpikir bukunya Chomsky hanya syntactic structure ya, atau bukunya yang aspect of linguistic and grammar, bukan yang itu juga ya. Ini bukunya Chomsky cukup banyak ya. Gitu, dan ini dikuatkan oleh Eric Lenneberg. Entah kenapa Lenneberg ini selalu menguatkan pendapatnya Chomsky ya. Ini sepertinya ini teman dekatnya atau apa ya ini ya. Jadi atau mahasiswanya ya, saya belum tahu, nanti kita cek. Nah, menurut teori nativisme ini dari kata native ya, native itu berarti ya asli gitu. Teori ini lebih ke mental ya. Jadi proses mental itu lebih berperan ya gitu. Bukan seperti SRCR-nya behaviorisme atau stimulus response conditioning dan reinforcement-nya behaviorisme itu ya. Ya, lingkungan tetap memberikan input ya, lingkungan tetap memberikan input, tetapi bukan penentu. Nah, ini yang bedanya ini. Lingkungan itu inputnya iya, tapi bukan penentu menurut nativisme ya. Atau para nativis orang yang mempercayai ini ya, nativis namanya. Sebab terdapat namanya ini saringan afektif atau affective filter bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesia saringan afektif yang memproses input tersebut. Makanya ini disebut dengan hipotesis saringan afektif atau affective filter hipotesis, yaitu bahwa manusia itu dalam otaknya itu memiliki saringan afektif ketika entah itu memperoleh bahasa atau belajar bahasa. Itu manusia itu memiliki afektif. Ini menurut teorinya Chomsky. Ya, Chomsky ini menjelaskan ya, ketika ada input, ya, ketika ada input masuk misalnya ya, misalnya ada seseorang, nah ini menjelaskan ya, saya juga punya teman ya, contoh teman, dia ini hidup di lingkungan yang tidak begitu bagus ya, lingkungan yang keras dan tidak sopan ya, tetapi dia ini orangnya itu tidak seperti yang ada di lingkungannya, anehnya gitu. Dia orangnya malah lebih lembut, lebih pendiam dan tidak neko-neko seperti yang ada di sekitarnya gitu. Nah, di sini menjelaskan bahwa ternyata ada orang yang seperti itu. Ini kan menggagalkan teorinya behaviorisme gitu. Nah, menurut Chomsky ini malah sesuai dengan modelnya Chomsky. Jadi ketika ada input bahasa, ada situasi kebahasaan di mana bahasa itu banyak orang yang tidak berbahasa secara baik, tidak berbahasa dengan sopan. Tetapi si anak ini ternyata dia itu menerima bahasa itu, yang diambil adalah yang difilter, disaring, yang tidak sopan dibuang, yang sopan dia masukkan gitu. Ya, ada filter itu ya. Namanya adalah affective filter. Nah, ini bisa kebalikannya juga bisa ya. Di tempat-tempat yang sopan ternyata si anak tidak sopan gitu ya. Nah, itu juga affective filter juga gitu. Ya, bapak ibunya itu sopan semua, kok anaknya kok brutal ya misalnya itu. Ya. Nah, ini affective filter dalam konteks ini menurut Krashen itu seperti faktor motivasi,
sikap dalam pemerolehan bahasa atau belajar bahasa, kemudian kepercayaan diri, kemudian keinginan, nah, dan masih banyak lagi ya. Yang faktor-faktor afektif yang seperti itu ya. Seperti kalian kalau belajar penilaian, ada penilaian afektif, nah itu yang diamati sana gitu ya. Jadi bahwa manusia itu punya afektif. Nah ini digunakan dalam pembelajaran, itu sebenarnya teorinya Chomsky gitu ya, dari penggambaran ini. Oke, kita lanjutkan ke teori yang ketiga, yaitu teori kognitivisme atau kesemestaan kognitif. Ya. Ini teori yang ketiga ini diinisiasi oleh Piaget. Ya. Nah, ini teori ini banyak mengkritik ke teorinya behaviorisme. Jadi behaviorisme itu sudah dikritik nativisme, sekarang dikritik oleh kognitivisme gitu. Menurut kognitivisme ya, teori dalam behaviorisme itu kan ada stimulus dan respon. Nah, menurut kognitivisme ini banyak hal yang bisa mengintervensi dalam proses stimulus respon. Itu tidak hanya sesederhana itu. Ya, jadi bukan hanya sederhana kamu memberikan stimulus hai, nanti respon hai juga gitu. Tidak sesederhana itu, tapi banyak hal yang bisa mengintervensi gitu. Nah, menurut Piaget dalam bukunya Field tahun 2004, hal yang bisa mengintervensi tersebut terletak pada proses mental. Jadi ini kalau kognitivisme ini hampir sama pahamnya seperti nativisme. Mentalistik juga ini ya. Namanya mentalistik ya, anti behavioristik gitu. Jadi lebih ke proses mental dalam minda pikiran seseorang ya. Ada namanya adalah sensasi, persepsi, atensi, pengkodean dan memori yang semuanya ada di dalam otak seseorang ya. Ya, kita coba akan sedikit bahas satu persatu ya. Ya. Ya, yang mengintervensi yang pertama adalah sensasi. Sensasi itu rangsangan dari luar yang diterima secara cepat nih oleh sistem, kemudian dilanjutkan ke pengolahan informasi dan ke memori gitu ya. Nah, contohnya ketika ini ya, seseorang ya, misalnya kalian ya misalnya ya, kemudian ada rangsangan dari luar misalnya, yang laki-laki misalnya, ada perempuan cantik sekali gitu ya. Kemudian secara cepat dirangsang oleh sistem, kemudian wah ini kirimi surat gitu ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian tiba-tiba menjadi pujangga yang puitis ya gitu ya. Kemudian ini namanya sensasi gitu ya. Jadi rangsangan secara cepat yang diterima langsung ke pengolahan informasi dan memori ya. Memorinya menjadi kuat, ingat terus sama dia gitu ya. Adik-adik maba ini ya gitu misalnya ya. Nah, itu jadi di memori ini diingat terus. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian ada persepsi ya, penerjemahan informasi yang diterima indera. Jadi penerjemahan informasi yang diterima indera secara kognitif sebenarnya ya. Ini seperti kemudian kita paham asam manis itu seperti apa ya, asam manis kehidupan ya, tidak hanya seperti asam manis tesnya itu ya di pramuka itu ya, kadang-kadang kan tes apa ya, itu ada yang matanya ditutup kemudian diberi ini rasanya gimana asin, ini rasanya gimana pahit, ini rasanya gimana manis. Tadi rasanya apa? Pahit, kok pahit ya gitu ya. Wah, ini coba dirasa-rasa lagi, pahit nah, gitu. Nah, itu ya, jadi bukan yang seperti itu ya, tapi lebih ke dalam mempersepsi apa yang semua informasi yang diterima indera gitu. Jadi kalau diterima oleh indera penglihatan ya berarti informasi itu akan dilanjutkan ke otak. Begitu juga dengan indera penciuman dan lain sebagainya ya. Itu bisa. Kemudian ada atensi ya, upaya pemfokusan pada hal yang dianggap penting ya. Dari kata attention ya, atensi ini berarti ketika belajar seseorang akan mengabaikan sesuatu yang tidak penting ya. Akan di skip ya gitu. Dirasa nggak penting ya di skip gitu ya. Video ini kepanjangan, nanti kalian udah skip terus ini ya. Gitu ya, enggak apa-apa ya gitu ya, namanya juga keburu enggak sabar gitu ya, ingin segera selesai. Ya, kemudian ada juga namanya adalah prinsip pengkodean, yaitu proses menerjemahkan informasi. Nah, seperti minggu kemarin sudah ada
konten video yang berisi tentang kode, ya, kode, dekode, enkode, ya gitu ya. Nah, itu ya, itu namanya adalah proses penerjemahan informasi, memberikan informasi dan menerjemahkan informasi melalui dekode, ya. Informasinya adalah kode, ya, gitu. Kemarin sudah. Kemudian memori, proses menyimpan dan memanggil kembali informasi. Ini besok ada konten khusus membahas mengenai memori, ya gitu. Sambil nanti mungkin ada sesi curhatnya sobat memori gitu ya. Itu ya. Jadi besok ada konten khususnya. Kita lanjutkan. Itu tadi prinsip-prinsipnya dari kognitivisme. Nah, sekarang kita ke tahap-tahap kognitivismenya Piso, ya. Titik berat teori kognitivisme adalah pada struktur dan asal-usul perkembangan pengetahuan manusia yang diperoleh melalui tahapan-tahapan kognitifnya, ya itu ya. Jadi tahapan kognitifnya ini ada 4. Besok kita bahas ke konten berikutnya. Ini tahapan ini kita berikan ke tahapan pragmatik. Jadi ada tahapan yang pertama adalah tahapan sensori motor. Ini di usia 0 sampai 2 tahun, ini secara kognitif seseorang ini masuk ke tahap sensori motor. Jadi mengaktifkan sensori motornya. Ini pada konten berikutnya nanti ya dibahas ya. Kemudian tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap yang ketiga operasional konkret, ya. Sudah operasional nyata pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap operasional formal itu sudah usia 11-12 ke atas gitu ya. Nah, ini bisa dilihat pada bukunya Bu Musfiroh, ya, halaman 25. Nanti ada penjelasan lebih rinci lagi di buku tersebut, ya, di halaman 25 itu. Oke, selanjutnya kita ke teori yang terakhir, ya. Kita ke teori yang terakhir, yaitu teori konstruktivisme interaksionisme. Nah, ini ya. Panjang ya namanya ini. Nah, ini ahlinya adalah Vygotsky, ya. Vygotsky tahun 1978 ya, melalui bukunya Belajar Selalu Mendahului Perkembangan, ya. Kalau Anda ingin berkembang, belajar. Itu ya. Jadi menurut Vygotsky itu, prinsipnya itu ya. Pahami lagi. Belajar selalu mendahului perkembangan. Jika ingin berkembang, Anda harus belajar. Kalau tidak ingin berkembang, ya tidak usah belajar. Gitu ya. Jadi ini menurut Vygotsky. Nah, Vygotsky ini memperkenalkan istilahnya adalah ZPD, ya, ZPD. Ya. Yang singkatan dari The Zone of Proximal Development, ya. ZPD ini adalah area perkembangan potensial, yaitu daerah yang dapat diisi pembelajar dengan adanya bantuan. Nah, contohnya ya, sebenarnya kalian itu semua yang kalian melihat video ini sebenarnya bisa untuk mengemudikan mobil sebenarnya, ya. Ini namanya perkembangan potensinya. Tetapi Anda mau belajar itu atau tidak gitu. Kalau Anda tidak mau belajar, ya selamanya tidak bisa. Hanya Anda akan punya potensi tapi tidak akan muncul kemampuannya. Tuh. Tapi kalau Anda mau berlatih belajar mobil, mengemudikan mobil, ya berarti Anda nanti menguasai kemampuan itu, ya itu karena belajar. Semua yang di sini semua memiliki potensi untuk mengemudikan pesawat, ya. Hanya saja Anda butuh belajar ke orang yang ahli mengemudikan pesawat juga. Itu ya namanya, itu adalah area perkembangan potensial gitu. Nah, di area ini ada namanya adalah batas bawahnya ZPD dan ada batas atasnya ZPD. Nah, batas bawahnya adalah kemampuan otodidak, kemampuan yang diperoleh dari berlatih sendiri. Nah, batas atasnya ini adalah keterampilan dengan bantuan ahli. Anda mencapai batas atas itu harus dengan bantuan ahli. Contohnya, Anda ingin belajar gitar atau biola. Kalau Anda belajar sendiri, ya, kalau Anda ingin berkembang kemampuannya, berarti Anda harus belajar. Ya. Kalau belajarnya hanya sendiri, Anda mencapai ZPD, tapi pada batas yang bawah. Tapi kalau ingin memaksimalkan kemampuan Anda, itu Anda harus belajar ke orang yang lebih ahli. Gitu. Ya, senimannya gitu ya, yang benar-benar ahli gitu. Jadi itu Anda akan mencapai ZPD, batas atasnya ZPD. Nah ini.
Kemudian interaksi sosial memberikan peran penting dalam proses pembelajaran. Jadi ketika seseorang itu belajar, dia harus berinteraksi. Anda pengen pinter ngoprek motor itu, memodifikasi motor itu. Berarti Anda harus berinteraksi dengan teman-teman yang suka dengan aktivitas tersebut gitu. Anda pengen pinter mancing, Anda harus berinteraksi dengan orang-orang yang suka mancing juga. Nanti Anda akan tahu tekniknya, Anda akan tahu umpannya yang bagus apa, jenis pancingnya apa. Nah, itu kemampuan Anda akan berkembang. Apalagi kalau Anda didampingi profesional gitu ya. Wah, memancingnya nggak cuma ikan dapatnya ya, gitu. Mungkin memancing yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang catatan penting ya, terakhir. Konstruktivisme ya. Ini konstruktivisme interaksionisme ini merupakan kelanjutan dari kognitivisme sebenarnya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama fokus pada proses-proses mental atau kognitif manusia. Sama-sama mentalistik, seperti nativisme juga itu mentalistik ya, Chomskyan ini ya, masih Chomskyan. Jadi konstruktivisme, interaksionisme sama kognitivisme ini masih proses mental yang ada di dalam otak. Nah, ini. Tetapi kognitivisme dengan konstruktivisme ini memiliki perbedaan. Kalau saya baca, intinya adalah konstruktivisme ini menyempurnakan penjelasan dari kognitivisme gitu ya. Jadi kognitivisme ini lebih menekankan pada interaksi sosial dalam pembelajaran, membangun kognisi dan emosi gitu ya. Konstruktivisme juga menekankan peran aktif individu ya, pembelajar untuk mengembangkan informasi yang diterima, tidak sekadar menerima dan mengolah saja seperti kognitivisme, hanya menerima, mengolah, dah gitu. Tapi harus ada interaksi gitu. Seperti tadi, menerima, Anda akan memiliki kemampuan jika Anda belajar. Nah, caranya belajar apa? Dengan berinteraksi. Ya, kalau Anda tidak mau berinteraksi dalam belajar, berarti Anda belajarnya otodidak. Nah, itu hanya akan mendapat ZPD batas bawah. Ya, itu paling bawah batasnya. Nah, interaksi sosial ini akan mematangkan ya, proses pembelajar tersebut dalam membangun makna informasi dan mengembangkan kemampuan. Nah, ini ya, interaksi ini penting sekali gitu ya. Jadi melalui Anda ingin mampu menyanyi dengan bagus ya, Anda harus ikut UKM yang tempatnya teman-teman yang punya vokal yang bagus misalnya, itu namanya berinteraksi. Jadi Anda akan mendapatkan kemampuan lebih gitu. Termasuk Anda ingin pintar mengaji, pintar sholawatan, ya Anda harus bergabung dengan berinteraksi dengan orang-orang yang satu frekuensi juga gitu ya. Jangan malah ke beda frekuensi ya. Itu ya. Ingin pandai memasak tapi gabungnya sama orang-orang yang bisanya makan. Nah, gitu ya. Itu kan enggak terbangun. Nah, itu ya contohnya itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai apa itu pemerolehan bahasa dan bedanya antara pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa. Kemudian kita juga sudah kaitkan dengan teori-teori belajar, teori-teori pemerolehan bahasa ya. Yang pertama tadi dari teori behaviorisme, kemudian behaviorisme ini karena yang pertama ya banyak dikritik ya gitu ya, tapi tidak masalah, ilmu kalau tidak dikritik tidak berkembang ya. Nah, ini jadi kemudian ada nativisme, kemudian ada teori kognitivisme yang dikembangkan, disempurnakan oleh teori konstruktivisme dan interaksionisme yang ini banyak digunakan ahli-ahli sampai sekarang ya, seperti Brunner dalam mengembangkan buku-bukunya, atau dalam pembelajaran anak kecil, pengajaran TK, PAUD, dan lain sebagainya, itu menggunakan teori-teori ini. Jadi kalau Anda belajar atau ada yang menonton konten ini adalah guru PAUD, guru TK, ya mesti banyak menggunakan teori-teorinya konstruktivisme, interaksionisme ya gitu, atau teori kognitivisme, atau bahkan behaviorisme itu masih dipakai juga ya. Behaviorisme, pembiasaan itu masih dipakai di Indonesia gitu ya.
Nah itu, jadi mungkin itu untuk konten hari ini. Pada kesempatan kali ini mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Jika ada pertanyaan ataupun tambahan informasi silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini dan di subscribe ya. Oke, mungkin itu saja. Kita akan lanjut pada konten berikutnya. Nanti masih akan membahas teori pemerolehan bahasa, tapi kita akan langsung fokus ke tahunnya, fokus ke tahun sekian ini sudah bisa apa, tahun sekian sudah bisa apa. Nah, pada konten berikutnya yang mau jadi ayah, mau jadi ibu, ataupun ingin pengetahuannya sama seperti guru-guru PAUD ataupun guru SD dan lain sebagainya, ya, atau ingin pandai mendidik anak, wajib nonton. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya ku pergi